internasional film festival November nanti. Ya. Tapi sekarang ini ada program namanya Jakarta Film Fun. Makhluk apa itu fun? Mungkin ini ada kaitannya dengan Jakarta kan sekarang tengah menjadi perhatian karena ibu kota Indonesia ini akhirnya kembali mengadakan festival film internasional. Ya. Yang pertama dalam 8 tahun terakhir. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Film masih dilanda pandemi, tapi festival film sepertinya rame Jakarta ini, di Jakarta ini Ya. oleh dinas kesenian atau apa itu punya rencana menggelar internasional film festival November nanti. Ya. Tapi sekarang ini ada program namanya Jakarta Film Fun. Makhluk apa itu fun? Mungkin ini ada kaitannya dengan Jakarta kan sekarang tengah menjadi perhatian karena ibu kota Indonesia ini akhirnya kembali mengadakan festival film internasional. Ya. Yang pertama dalam 8 tahun terakhir. Namanya yang terakhir apa? 8 tahun yang lalu, nggak Ya. tahu tuh festival film. Yang saya tahu dulu ya ada festival film Asia Pasifik, itu kebetulan kan ada aktif di sana. Itu adalah festival film tingkat regional tapi selalu mengacu pada kota Ya. Jakarta, Ya. Tokyo, bukan di Indonesia, begitu kan? Itu Asia Pasifik. Ya, Asia Pasifik. Itu Asia Pasifik Film Festival karena itu dulu kan sejarahnya karena ada perbenturan antara Cina daratan dengan Taipei, dengan Taiwan. Sehingga akhirnya agar keduanya bisa menjadi anggota, menjadi member, tidak atas nama negara tetapi atas nama kota. Oke, kembali sekarang kota Jakarta kayaknya Jakarta. yang tadi. Nah ini Jakarta ini yang saya tahu ini namanya Jakarta Film Week untuk Ya. tahun 2021. Benar. Nah, tetapi kan persoalannya festival ini kan membutuhkan materi-materi film, Tentu dong. ya. Nah untuk itu ada yang disebut Jakarta Film Fun. Ya, dan Jadi Jakarta Film Fun ini membiayai, membuka kesempatan bagi penggiat perfilman untuk bisa mendapatkan bantuan pendanaan sekitar 30 juta untuk film pendek per orang. per satu Ya, judul per film. satu judul. Per satu judul film yang kemungkinan kalau saya tidak salah itu film yang dimaksud dengan film pendek adalah 10 sampai dengan 20 menit. Pendaftaran untuk Jakarta Film Fun ini berakhir tanggal 12 September. Oh, sudah hampir kan? Iya. Sekarang kita bicaranya Ya. di tanggal Kita udah tanggal 9, artinya Iya. tinggal beberapa hari lagi. Nah, Iya. kemudian nanti untuk pasca produksinya di Oktober. Kemudian film-film itu nanti akan dilombakan di Festival Film Internasional yang jatuh pada 18 sampai dengan 20 sekian November. Nah, ini kayaknya festival yang agak berbeda. Kemarin kita bicara tentang FFI itu yang sudah berakhir tahunan kan. Puncaknya kan kompetisi dan keramaian gitu ya. Kemudian kita dengar ada festival film wartawan, itu kayaknya sih konsepnya seperti itu juga, hanya pelaksananya wartawan. Kalau ini kan ada bantuan produksi film, produksi, nanti ada film-film terpilih itu akan diikutkan di dalam festival. Gitu. Kayaknya lain gimana menurut Anda? Ini menarik, artinya ini festival hulu hilir. Jadi artinya official selection dari Jakarta Film Week akan mempersembahkan film-film dengan cerita yang luar biasa dari Indonesia dan juga berbagai negara. Jadi artinya bahwa film-film ini betul-betul diproduksi setelah mereka lolos seleksi dan diberikan dana untuk produksi film pendek itu tadi. Nah yang menarik lagi bahwa persyaratan itu kan adalah harus ada 3 tenaga inti pelaku film aktif itu. Salah satu dari 3 itu harus penduduk DKI. Wah, iya, jadi memang lokal itu lokal diutamakan juga ya. Tetapi dia tidak membatasi bahwa film itu harus, kalau yang saya tangkap,
tidak harus bicara tentang DKI, tapi dia bisa bicara Sabang Merauke. Tren festival film daerah itu sebenarnya kan juga terjadi di mana-mana. Ya. Dan tentu Jakarta jangan ketinggalan dong. Ada festival film Makassar, festival film Surabaya, di Bali ada festival film dokumenter, di Lampung ada festival film Dharma Jaya, Ya. dan sebagainya. Tetapi DKI sebenarnya kan bukan baru sekali ini, Bung Adi ya, melakukan kegiatan perfilman yang sifatnya apresiasi dan pembinaan. Dulu ada festival film pelajar, bahkan kerjasama dengan Kino Club waktu itu. Ya. Sebelumnya lagi ada festival film Jakarta, meskipun yang menyelenggarakan bukan dinas. Oh ya, kalau ini yang menyelenggarakan full pemerintah ya? Ini pendanaannya full dari dinas, kalau saya tidak salah, dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. DKI Jakarta. Melalui Jakarta Film Fund. Ya, ya kan? tentunya. Kemudian untuk kepentingan dari Jakarta Film Week tahun 2021. Ya, jadi film menjadi semakin menarik kalau daerah-daerah ini mempunyai kepedulian, tekad juga menganggarkan APBD-nya untuk kegiatan-kegiatan yang fokus. Kalau itu bisa terjadi akan luar biasa pertumbuhan karya-karya film Indonesia, sehingga dia betul-betul akan melahirkan film-film yang mempunyai muatan etnik lokal yang unlimited, dan itu menjadi keragaman yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Jakarta ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain gitu. Tapi Bung Adi ya, apalagi selama pandemi ini ya, yang hiruk pikuk itu kan sebenarnya industri. Ya. Sementara kalau film pendek kayak begini itu kan bagus sih bagus, tapi kan rasanya belum menjadi semacam komoditi industri yang sering kita bicarakan. Ya. Kenapa menurut Anda kok Jakarta nggak sekalian aja memfasilitasi film cerita panjang? Mungkin begini, mereka melihat ini mungkin satu hari, karena dulu kan juga Pemprov DKI juga pernah memproduksi film panjang ya, seperti Fathahila, seperti ada lagi sebelumnya apa. Nah mungkin ini untuk menumbuh kembangkan kemampuan dari sinias-sinias di dalam melatih diri, tentunya melalui film-film etnik yang dia mempunyai ciri originalitas. Nah ini tentunya mungkin diharapkan akan menjadi embrio dari karya-karya kreatif yang nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita untuk feature film, bisa aja. Bagaimana tiba-tiba Jakarta berkiprah di dalam sebuah festival film justru di tengah-tengah pandemi, di saat industri film sesungguhnya sedang dipertanyakan masa depannya kan gitu. Nah ini fenomena ini yang kalau saya melihatnya positif begini, bahwa ini adalah sebuah langkah nyata. Ya. Langkah nyata di dalam membantu menumbuh kembangkan produksi film-film, walaupun film itu masih film pendek, tetapi film pendek itu kan bisa menjadi embrio sesuatu yang besar nantinya. Kebanyakan sinias sekarang banyak memulai dari film pendek. Dari film-film pendek. Jadi saya pikir kita harus mendukung ini, karena apa? Hal-hal begini ini yang harus kita dukung untuk kalau bisa lebih banyak dari Sabang sampai Merauke gitu. Syukur-syukur bahwa besok Jakarta Film Fund itu juga membiayai feature film yang diperuntukkan untuk bioskop yang sekaligus akan bersentuhan dengan industri selain tidak harus melenceng dari tujuan semula, yaitu membangun film sebagai karya cipta seni budaya yang memiliki nilai-nilai seperti yang diharapkan. Dan yang menarik di sini kan tidak ada bicara bisnis. Ya. Di sini kan yang menarik adalah bicara karya. Betul. Kamu berkarya, kamu kasih ide cerita kamu, penuhi persyaratan, kita kasih duitnya. Kemudian kita kasih mentor pendampingannya, mentoringnya. Kan menarik. Sudah begitu ditindaklanjuti, nanti yang terpilih akan ikut dalam festival film internasional yang November nanti. Nanti kan jadi menarik. Nah, kalau kita bicara tentang pembiayaan perfilman seperti misalnya Akatara, itu kan basic bisnis murni, artinya investor itu juga akan menghitung untuk rugi. Kalau ini kan tidak. Nah menariknya kan di sini. Ya memang berbeda. Kalau Akatara itu kan urusan menjadi makelar antara kreator dengan investor.
kebetulan saja kalau disebut makelar kan kurang bagus. Ini kan mediator lah. Ya, bahasa makelar itu kan tidak pas untuk film itu tidak. Kalau bisnis kan nggak apa-apa. Kalau bisnis ya perantara. Perantara, iya. Iya, kita berharap semakin banyak kegiatan festival Bung Adi ya, termasuk sekarang ini Jakarta menunjukkan perhatiannya pada film. Ya. Dan daerah-daerah lain kiranya juga Bisa mengikuti dan sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak. Hanya formatnya memang berbeda-beda tergantung bagaimana konseptor di sana ya. menyusun acara-acara semacam ini kan sebenarnya. Kemajuan industri perfilman itu tidak bisa diharapkan 100% dari film reguler, film-film feature film yang diputar di bioskop atau OTT. Tapi penumbuh kembangan kemampuan atau skill dari individu di seluruh Indonesia itu harus dimulai dengan hal-hal seperti ini. Kemudian film-film ini kan tadi yang menarik itu, luar biasanya diharapkan bisa mengangkat hal-hal yang menjadi kekayaan lokal, ya kan? Mengangkat kearifan lokal, dan ini kan menjadi original. Originalitas di dalam karya film itu kan sekarang ini sangat luar biasa. Paling tidak menawarkan identitas Ya. yang khas. Ya. Kita tentu menunggu nanti hasilnya kayak apa. Ya. Yang kita tunggu lagi adalah International Film Festival bulan November, nanti kira-kira akan menjadi festival yang apa. Akan memberikan output. Karena seperti pada apa. bulan yang sama itu juga akan berlangsung festival Film Indonesia. Sebelumnya festival film wartawan Oktober, Indonesia. ya, gitu. Kemudian mungkin ada festival-festival yang dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi juga. Tahun ini juga ya? Ya, ada beberapa. Kalau Cinematheque tahun depan, bulan Maret. Kita akan bicara banyak hal lain-lain film dan perfilman. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan dan berbagi informasi, tetapi juga untuk melihat Indonesia dan merawat ingatan. Kita akan jumpa lagi. Kronik Film Cinematheque.